Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel Jadi Eti. Baik sobat, kita akan membahas ini ya. Ada pertanyaan ini ya di kolom komentar ya. Rasanya kita perlu jawab ya, karena airnya keruh-keruh melulu. Oke, yuk intro dulu. Baik sobat-sobat semua ya, kalau masalah air keruh menjadi air bening, penjernihan air, pembeningan air itu sudah banyak sekali di video ini ya. Namun ya masih juga banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kalau melihat video atau konten-konten saya, banyak yang bening-bening ya. Ya saya sering begitu ya, kasihan kadang kawan-kawan, sahabat-sahabat semua. Selalu ada pertanyaan nih, kok air saya nih udah ganti ini, ganti itu, media filternya maksudnya ya, sudah dikuras ya, tapi juga masih tetap keruh gitu ya, tapi enggak bening-bening juga. Nah, jadi kadang-kadang aduh disuruh scroll, nanya lagi gitu ya. Akhirnya ya kita buat konten lagi. Begitu bertemu begitu beberapa bulan atau bulan berikutnya ada lagi pertanyaan gitu ya biarlah, tidak apa-apa lah, kita ngulang-ngulang. Baik sobat-sobat semua ya, yang perlu diperhatikan oleh sobat-sobat semua ini masalah media filternya ya. Ada yang teman tuh yang pakai bioring katanya, kemudian pakai biobol, kemudian pakai arang aktif ya, pakai kapas, pakai japmat juga katanya, dengan model filternya box filter seperti ini ya, pakai malah jumbo juga ya, tapi airnya kok nggak bening-bening ya, dikuras lagi kok nggak bening-bening ya. Nah, jawabannya cuman satu sobat ya, bahwa air itu tidak bening karena bakteri baiknya tidak efektif bekerja di dalam filternya atau di dalam akuarium tersebut. Itu saja ya. Nah, perkara lainnya misal ini, kalau sudah kita sediakan medianya di filter ini, itu tadi ada bioring, ada biobol, ada arang aktif, ada japmat, ada kapas ya, yang menjadi tempatnya bakteri baik bersemayam, berkoloni, itu adalah media biologis, yaitu biobol ataupun bioring, ataupun katakanlah laparok atau kristal bio dan lain-lain. Nah, itu adalah tempatnya bakteri baik ya, atau bakteri pengurai yang akan menguraikan zat-zat atau partikel-partikel yang ada di dalam air akuarium kita, sehingga menjadi nanti airnya jernih, airnya bening. Nah, kalau sudah itu, terus juga kita siapkan semua itu di filter, namun juga tidak bening-bening, nah ada masalah loh. Ada masalah di dalam filter kita, ada masalah di dalam akuarium kita. Artinya, bisa saja bakterinya ada, tapi tidak mencukupi untuk menjernihkan air di dalam akuarium atau menguraikan kotoran-kotoran yang ada atau partikel-partikel yang ada di dalam akuarium satu. Bisa juga bakterinya memang tidak ada. Ya biar ditungguin sampai kapanpun ya nggak akan bening-bening ya. Nah, jadi jadikan dulu bakteri pengurai itu di dalam filter kita. Adakan dulu di situ. Nah, bagaimana tandanya? Kalau bahasa kerennya, indikatornya gimana? Waduh, ya. Tandanya gimana? Nah, tandanya atau indikatornya bahwa misal setelah jalan 1 minggu ya, nah, mulailah nampaklah bahwa air yang tadi keruh mulai agak-agak bening gitu ya. Nah, berarti bakteri sudah mulai ada itu, cuman belum mencukupi. Maka kadang kala kita perlu proses waktu panjang sekitar 2 minggu, perlahan air nanti bening. Tetapi ada juga yang walaupun kita tungguin 1 minggu dia nggak bening-bening, artinya di situ bakteri pengurainya di situ gagal, nggak jadi, nggak ada. Solusinya gimana? Solusinya dikuras dulu. Kita kuras air dulu, akuarium itu, air akuarium kita kuras, tinggalkan 10%, kita ulang ritualnya. Masukkan air lagi, air baru,
Yang itu tadi, yang biobol maupun biorin biarkan di situ. Kalaupun dia kotor kapasnya, cuci aja kapasnya, biarkan di situ. Kita tungguin. Nah, kalau 1 minggu, biasanya saya tidak pernah gagal ini. Kalau sudah kedua kali, biasanya mulai itu jernih airnya. Nah, kalau jernih 1 minggu mulai jernih ya, kedua minggunya nanti bisa bening ya, bisa jernih. Nah, berarti bakteri pengurainya jadi di situ. Nah, untuk lebih membeningkan lagi, tidak masalah kalau sobat-sobat pakai lampu UV ya. Nah, pakai lampu UV dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Nah, kalau sudah pakai lampu UV, kalau sudah bakteri baik dan lampu UV bergabung, wah mantap, kinclong. Kalau udah kinclong, ya sudah bisa di-off-kan lagi lampu UV-nya, bisa tidak digunakan lagi. Biarlah di situ misalnya di dalam filter, tapi tidak kita gunakan, kita off-kan saja. Ya sudah, dia artinya air sudah kalau secara organiknya sudah, dan secara non organiknya juga sudah. Artinya secara organik itu menggunakan bakteri baik dan bakteri pengurai, dan secara non organiknya tadi menggunakan lampu UV. Perpaduan itu, kolaborasi itu mantap, airnya jernih, airnya bening ya. Jadi kita tinggal mengopkan ya, atau menonaktifkan lagi lampu UV. Udah bening, udah jernih, udah bening, dan itu juga tidak akan mengundang lumut-lumut atau alga ada di situ karena sudah memakai lampu UV. Tapi ada juga kalau kita tidak memakai lampu UV, hanya mengandalkan secara organik tadi, yaitu dengan bakteri baik atau bakteri pengurai, nah nanti akan kehijauan airnya. Nah, kehijauan air kalau tidak punya lampu UV ya kita kuras, kita bersihkanlah 30-40%, nanti jernih lagi. Tapi kalau ada lampu UV, kita pasang lampu UV, nah yang hijau-hijau tadi bubar barisan dia ya. Jadi itu sobat-sobat semua, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini kan tercerahkan, terutama sobat-sobat pemula ya. Jadi kalau kegagalan untuk dari air yang keruh menjadi bening atau menjadi jernih itu ya biasa, hal yang biasa ya. Dan itu tidak perlu panik, kita ulangi saja ritualnya agar proses pembeningan air itu bisa berjalan dengan baik. Dan itu tadi, kalau kita mau secara alami, secara organik, silakan ya, banyak-banyaklah dengan membubuhkan media biologis di dalam filter kita. Kalau dipadukan lagi dengan non organik dengan penggunaan lampu UV, mantap. Dan lampu UV tentu syarat dan ketentuan berlaku adalah itu kontennya ya. Bagaimana lampu UV, besaran wattnya ya, pasangnya di mana, sudah lengkap semua ya. Kita hanya membahas pembeningan, bukan membahas fokus dengan lampu UV. Baik sobat-sobat semua ya, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, terutama sobat-sobat pemula, agar tetap selalu semangat. Baik, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.